Hai, namaku Carrie dan aku berumur 14 tahun. Pernahkah kamu merasa seakan kamu sangat tidak beruntung? Apapun yang kamu lakukan itu kacau. Kamu terlambat kemanapun. Apapun yang kamu inginkan lari darimu. Itu selalu terjadi padaku. Tonton video ini sampai akhir dan temukan bagaimana beberapa kecelakaan konyol menyelamatkan hidupku. Di malam ulang tahunku yang ke-15, aku memohon untuk menjadi beruntung. Dan aku memiliki mimpi luar biasa. Artis favoritku Gal Gadot dalam kostum superhero-nya terbang padaku dan secara pribadi mengucapkan selamat ulang tahun. Sebagai hadiah, dia memberiku sebuah 4 daun semanggi dan berkata itu membawa keberuntungan. Sebuah kejutan. Ketika aku terbangun, aku menyadari bahwa itu sebuah mimpi. Mimpi lainnya, segera setelah aku bangun, aku seketika menginjak sesuatu yang basah. Ups, Bruce meninggalkan kejutan lagi. Aku masih tidak beruntung, tapi sebenarnya aku memiliki ulang tahun, jadi aku ingin menghibur diriku. Aku mengenakan gaun pink. Semua orang di sekolah akan terkejut. Aku mendapat kue ulang tahun dengan lilin untuk sarapan. Sesudah aku meniupnya, aku tak sengaja mengotori gaunku dengan krim. Seperti biasa. Aku mencari ide sangat lama tentang apa yang harus kukenakan, selain gaun. Tapi semuanya masih di laundry. Hanya ada kaos hitam dan celana jeans. Pakaian paling bodoh yang bisa kamu kenakan saat ulang tahunmu. Aku pergi ke halte bus, tapi bus sekolahnya sudah pergi. Dan itu adalah yang terakhir di hari itu. Aku menghabiskan waktu saat mencari baju. Sungguh menyebalkan. Pernahkah kamu terlambat ke sekolah? Apa kamu mendapat hukuman? Aku pulang ke rumah dan memutuskan untuk mengendarai sepeda ke sekolah. Hari itu ada kelas favoritku, kimia. Hari sebelumnya aku dengan intens menyiapkan pekerjaan lab. Aku sangat tidak ingin melewatkannya. Aku mengayuh dengan keras, tapi seketika pegangannya miring samping. Aku melihat rodanya dan itu kempes. Mungkin sebuah paku ada di jalan dan aku dengan tepat mengenainya. Kenapa ini semua terjadi padaku? Sementara aku bertarung dengan rodanya, satu pria menghampiriku. Namanya Max, dan dia 16 tahun. Dia cukup ahli dengan sepeda. Dia dengan cepat memperbaiki sepedanya dan kita melanjutkan perjalanan bersama dan mengobrol di sepanjang jalan. Aku berkata padanya bahwa itu hari ulang tahunku dan aku sangat tidak beruntung. Dan saat aku mengatakan ini, aku tersiram oleh lumpur dari kepala sampai kaki. Dari mana asalnya ini? Di sana ada genangan air di jalan yang belum kering. Dan aku melewatinya saat mobil melewatinya juga dengan kecepatan penuh. Sungguh kacau. Max berkata dia tinggal di dekat sekolahku, jadi aku bisa ke tempatnya sebelum kelas untuk membersihkan diri. Itu sangat melegakan. Kita tiba di rumah Max. Itu terlihat seakan itu akan roboh. Temboknya retak semua. Plasternya hampir runtuh. Beberapa kaleng koktail dan box pizza kosong berserakan di lantai. Max berkata itu karena ayahnya. Sejak ibunya meninggalkan mereka, ayahnya tidak menjadi dirinya sendiri. Dia keluar dari pekerjaannya, mulai minum-minum. Sebuah rumah menjadi kekacauan total, dan mereka sama sekali tidak punya uang. Aku merasa kasihan pada Max. Dia juga tidak beruntung. Akhirnya aku membersihkan diri dan mulai terlihat seperti manusia lagi. Sebelum aku pergi, Max berkata dia memiliki hadiah untukku. Itu sangat tidak diharapkan. Aku belum melihatnya, tapi itu terlihat bagus. Max memberiku sebuah tudung merah dengan sesuatu yang hijau tercetak di belakangnya. Kamu tidak akan menebak apa yang tercetak. Sebuah daun semanggi. Daun yang sama yang ada di mimpiku. Wah, itu gila. Itu adalah tudung keberuntungan, kata Max. Dan aku orang yang lebih memerlukannya. Dengan hati senang aku pergi sekolah. Beruntungnya aku bertemu dengan Max. Dia keren. Tapi mood baikku hilang ketika polisi menghentikanku di gerbang sekolah. Dua petugas berkata aku harus ikut dengan mereka. Apalagi, apa yang aku lakukan? Di kantor polisi, mereka menjelaskan padaku bahwa mereka sudah mengincar seorang remaja tak diketahui dengan sebuah tudung merah dengan daun di punggungnya. Dia mengambil beberapa makanan dari supermarket kemarin dan pergi tanpa membayar. Apa itu Max? Walaupun tentu saja itu mungkin, karena kulkasnya benar-benar kosong dan mereka tidak bisa mendapatkan uang dari manapun. Aku ditaruh di sel sampai situasinya sudah diklarifikasi. Di sana ada seorang gadis duduk di sebelahku, yang berada di sana karena perkelahian. Namanya Penny, dia sekitar 20 tahun. Kita berbincang dan aku mengeluh tentang betapa tidak beruntungnya diriku.
Dan Penny tersenyum dan berkata bahwa yang tidak beruntung hari ini adalah saudarinya. Ia mengendarai sepeda ke sekolah yang sama denganku dan ditabrak oleh seorang pemabuk brengsek yang lalu dia temukan dan dia beri pelajaran. Di saat itu, saudara Penny berjuang untuk hidup di unit perawatan intensif, dan idiot itu melaporkan Penny ke polisi. Wow, aku bisa saja ada di posisi saudara Penny. Ternyata aku beruntung saat itu. Aku merasa tidak tenang dan terdiam, dan lalu aku dibebaskan. Ternyata pencurinya adalah seorang anak laki-laki dan aku tidak lagi menjadi tersangka. Akhirnya, itu hampir tengah malam ketika aku pergi keluar. Itu hari yang panjang. Di sana ada 20 miss call dari orang tuaku di teleponku ketika itu dikembalikan padaku. Sial, orang tuaku akan marah padaku karena bolos sekolah. Aku ingin menelepon kembali orang tuaku, tapi teleponnya, seperti sangat beruntung, mati di saat itu. Pernahkah kamu berada di situasi tanpa komunikasi? Dan apa yang kamu lakukan? Oh, sialnya. Aku memutuskan untuk pulang berjalan kaki. Aku harus melalui beberapa blok ke arah rumah yang untungnya aku hafal. Di sana ada kesunyian. Seluruh area seperti membeku karena mengantisipasi akan sesuatu. Dan seketika aku mendengar suara dari langkah kaki seseorang di belakangku. Seseorang mengikutiku sepanjang perjalanan malam ini. Aku merasa takut, jadi aku bergegas. Tapi pria itu juga berjalan lebih cepat. Dan lalu aku berlari. Sepertinya dia mengejarku. Aku berbalik untuk melihatnya dan seketika aku mendapat ketakutan di sekujur punggungku dan lalu semuanya menjadi gelap. Setelah beberapa saat aku terbangun. Aku terbaring di dasar lubang selokan. Bagaimana aku bisa masuk ke dalamnya? Di sana ada Max yang melihatku dari atas lubangnya. Dia mengulurkan tangannya dan aku entah bagaimana berhasil keluar. Aku kotor dan bau. Max mentertawakanku. Dia berkata bahwa dia mengenaliku dari belakang dan ingin mengantarku pulang. Tapi aku berlari dan jatuh ke lubang selokan yang terbuka. Kita hampir mencapai rumahku, tapi seorang mobil polisi dengan lampu menyala berhenti di samping kami. Polisinya keluar, menaruh kami di sebuah mobil yang berkendara ke stasiun. Aku tidak bisa percaya bahwa semua ini terjadi padaku. Itu adalah hari yang tak berujung. Ternyata polisinya memiliki sketsa akan pencuri dengan tudung merah, dan itu adalah Max. Aku salah ditangkap karena dikira dirinya. Max menerima semua tuduhannya, berkata bahwa aku tidak ada hubungannya. Hanya seorang teman. Dia memberiku tudungnya pagi ini dan hanya mengantarku pulang ketika polisi menangkap kami. Polisi menghubungi orang tuaku untuk menjemputku. Aku sudah bersiap untuk sebuah skandal besar. Tapi orang tuaku datang ke kantor polisi dengan air mata, dan mereka sangat senang untuk melihatku. Mereka mencium dan memelukku seperti kita tidak melihat satu sama lain untuk waktu yang lama. Aku tidak mengerti apa yang membuat mereka seperti ini. Kita pulang ke rumah dan ibuku berkata bahwa sebuah kecelakaan terjadi di pelajaran kimia sore ini. Sebuah kelas terbakar selama pelajaran lab. Beberapa murid dibawa ke rumah sakit dengan luka bakar. Di sana ada sebuah kekacauan besar. Orang tuaku tidak bisa menemukanku di antara korbannya dan tidak tahu harus berpikir apa. Dan ketika polisi menghubungi mereka sangat senang bahwa aku selamat. Ternyata aku beruntung bahwa aku tidak pergi ke sekolah dan tidak ada dalam kebakaran. Mungkin semua kejadian aneh ini dan situasi konyol yang terjadi padaku bukan karena aku tidak beruntung, tapi itu menyelamatkanku dari sebuah kecelakaan saat kelas kimia. Jika aku di sana, aku jelas akan menjadi korban utamanya. Ketika aku pergi tidur, pikiran tentang Max tidak bisa meninggalkan kepalaku. Aku ingin mengembalikan tudungnya, mungkin itu akan bisa menolongnya. Aku tertidur memikirkan tentang itu dan terbangun karena bisikan Bruce. Si pembuat onar itu duduk di ranjangku dan memegang ranting dengan daun semanggi sungguhan di giginya. Wow, sungguh kebetulan. Jadi daun di mimpiku berubah jadi kenyataan. Itu menghilang, tapi Bruce menemukannya. Hore, sekarang semuanya pasti akan berfungsi. Aku ragu untuk pergi ke stasiun untuk menemui Max, tapi polisinya berkata dia diantar ke pengadilan. Dia harus melalui beberapa bulan pelayanan sosial. Sayang sekali aku terlambat. Aku bertemu dengannya sebulan kemudian. Kita sangat senang untuk bertemu. Aku mengembalikan tudungnya dan sejak saat itu, keberuntungan ada di pihaknya. Dia tersenyum dan memelukku. Itu sangat manis. Dan aku menyadari bahwa keberuntungan tidak terdiri dari gabungan keadaan, tapi dari orang-orang yang mengelilingi kita dan menyelamatkan kita di situasi yang sulit.
dari teman-teman yang dekat ketika semuanya berjalan buruk dan hancur. Jika kamu menikmati cerita ini, like dan subscribe ke channel ini.